Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam nih sumber yang Anda bagikan, buku Making a Good Brain Great. Kita fokus ke bab 13 ya, olahraga untuk otak Anda. Wah, kedengarannya unik ya, otak kok olahraga. Kita semua tahu kan pentingnya gerak badan buat fisik, tapi, bab ini tuh buka perspektif baru banget. Gimana otak kita juga butuh latihan, dan bentuknya macam-macam loh. Jadi sumber ini nggak cuma ngomongin soal lari pagi atau ya angkat beban gitu aja. Tapi juga masuk ke ranah latihan mental. Terutama katanya lewat belajar hal baru. Dan bahkan ada lagi nih latihan koordinasi spesifik yang mungkin ya kedengaran agak aneh mungkin awalnya. Jadi misi kita sekarang, yuk kita gali bareng intisari dari bab 13 ini. Gimana sih caranya berbagai latihan ini bisa jaga otak tetap seger, tetap tajam, dan bahkan katanya bisa terus berkembang, nggak peduli usia kita berapa. Oke, mari kita kupas. Bisa nurunin resiko tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung juga. Malah ada kutipan spesifik dari studi penuaan Honolulu yang dukung klaim ini. Jadi prinsip dasarnya jelas banget ya. Apa yang baik buat jantung, ternyata baik juga buat otak. Tapi, kenapa persisnya gitu? Nah, ini nih bagian yang menariknya. Jadi sumber ini nggak cuma ngasih fakta aja, tapi ngejelasin mekanismenya di level biologisnya gitu. Ternyata nih, pas kita olahraga, tubuh itu ningkatin produksi zat kimia namanya nitric oxide. Fungsinya krusial banget. Zat ini bantu jaga dinding pembuluh darah kita tetap elastis, tetap kebuka lebar. Kayak pipa air yang lentur nggak gampang mampet gitu lah. Nah, aliran darah yang kuat, yang berdenyut karena kita olahraga nih, secara aktif dia mencegah penyempitan pembuluh darah. Terutama yang kecil-kecil yang ada di bagian dalam otak kita. Tunggu. Jadi ini bukan cuma soal, aliran darahnya lancar aja gitu. Tapi secara aktif mencegah penyempitan. Betul. Jadi tanpa pemeliharaan dari aliran darah deras yang dipicu olahraga ini, ya resiko terjadinya stroke-stroke kecil atau kadang disebut silent stroke itu bakal ningkat. Mungkin kita nggak ngerasain langsung ya, tapi dalam jangka panjang, kerusakan kecil yang numpuk ini bisa ganggu area otak yang penting banget, yang buat ngontrol gerakan motorik kita sama kecepatan kita mikir. Sumber ini bahkan ngasih catatan yang, cukup mengejutkan sih. Katanya, orang di atas usia 40 tahun yang gaya hidupnya kurang aktif itu bisa mulai nunjukin gejala yang mirip penyakit Parkinson. Bukan karena Parkinson yang tapi akibat penyempitan pembuluh darah di otak ini tadi. Wah, itu koneksi yang nggak kepikiran sama sekali ya. Dan dampaknya serius banget ternyata. Jadi kurang gerak itu bukan cuma bikin badan nggak fit, tapi secara harfiah bisa nyumbat pipa-pipa penting di otak kita ya. Nah, selain nitric oxide tadi, ada mekanisme lain nggak yang dibahas di sumber ini? Ada. Sumber ini juga nyorot peran glutathione. Ini tuh antioksidan alami yang diproduksi tubuh kita, dan produksinya juga ningkat pas kita olahraga. Perannya itu kayak pasukan pelindung gitu buat sel-sel otak kita. Glutathione ini bantu netralisir kerusakan akibat radikal bebas itu loh, molekul jahat yang bisa ngerusak sel. Dia juga berperan dalam perbaikan DNA di dalam sel. Nah, manfaat jangka panjangnya, luar biasa. Sumber ini ngutip data, katanya olahraga teratur itu bisa ngurangin risiko gangguan kognitif sama demensia, termasuk Alzheimer sampai 50% pada orang usia di atas 65 tahun. 50%? Wah, itu angka gede banget ya. Ini bukan cuma statistik biasa loh. Kayak ngasih kita semacam kendali gitu ya, agency yang lumayan signifikan atas kesehatan otak kita di masa depan. Cuma dengan komitmen buat tetap aktif gerak. Bener-bener ngubah cara pandang sih ini. Nah, apakah sumber ini ngasih contoh olahraga spesifik yang dianggap paling cespleng gitu buat otak? Menariknya, iya. Sumber ini secara spesifik nyebutin tenis meja, sampai dijuluki olahraga otak terbaik di dunia. Kenapa coba? Karena ini bukan cuma bikin keringetan aja. Tenis meja itu kombinasi unik dari beberapa elemen sekaligus. Ada aktivitas aerobiknya, yang nyehatin jantung sama paru-paru jelas ya. Terus ada tuntutan koordinasi motorik halus yang tinggi banget, mukul bola kecil gitu kan butuh presisi. Dan yang gak kalah penting, ada aspek perencanaan strategisnya. Mesti mikir cepat, antisipasi gerakan lawan, ngerjanain pukulan berikutnya, itu semua dalam sepersekian detik. Nah, kompleksitas ini yang bikin dia jadi latihan hebat buat otak. Bahkan, statusnya sebagai cabang olahraga olimpiade sejak 88 itu nunjukin tingkat keseriusan sama kerumitan permainannya.
Aku jujur nggak pernah nyangka loh tenis meja bisa sekompleks itu buat otak. Sampai segitunya ya. Sumbernya ngasih tips praktis juga gitu. Iya, benar. Sumbernya itu nyaranin kalau misalnya Anda tertarik nih mau nekunin, coba deh cari pelatih yang bersertifikat. Mereka nyebut USATT ya karena konteksnya di sana. Alasannya simpel sih kata sumber ini, mainnya bakal jauh lebih asik dan manfaatnya lebih kerasa kalau kita bisa mainnya dengan baik dan benar. Mereka bahkan nyantumin situs web usatt.org buat info lebih lanjut. Ya intinya sih cari bimbingan ahli itu bisa percepat kemajuan sama kenikmatan mainnya. Masuk akal banget sih. Tapi ya itu dia. Kayak semua niat baik lainnya, tantangan terbesarnya biasanya di konsistensi. Ya gak sih? Gimana cara bangun kebiasaan olahraga ini menurut sumbernya? Sumber ini pakai analogi yang bagus banget menurutku. Yaitu menjadikan olahraga itu kayak nyikat gigi. Sesuatu yang kita lakuin hampir otomatis tiap hari kan. Nggak perlu mikir panjang atau debat dulu sama diri sendiri. Nah, kunci buat nyampe level otomatisasi ini, kata sumbernya, ya pengulangan sama penjadwalan yang ketat. Terutama di beberapa bulan pertama. Tujuannya itu buat ngelatih jalur saraf di otak kita, sampai aktivitas fisik ini jadi bagian dari rutinitas yang mendarah daging. Udah bukan lagi sesuatu yang kerasa kayak beban atau pilihan gitu. Oke. Jadi fondasi fisiknya udah cukup jelas nih ya. Jaga aliran darah otak tetap lancar, lindungi selnya pakai olahraga teratur. Sip. Sekarang gimana soal sisi mentalnya? Kan jaga pembuluh darah sehat itu baru separuh cerita ya, kata sumber ini. Otak kita katanya juga lapar akan tantangan mental. Gimana sumber ini ngebahasnya? Nah, untuk ini sumbernya ngerujuk ke penelitian klasik yang pengaruhnya gede banget. Dari Marion Diamond. Dia itu pionir neuroscience. Eksperimennya pakai tikus ini terkenal banget. Jadi Diamond itu nempatin beberapa kelompok tikus di kondisi lingkungan yang beda-beda. Ada yang di kandang standar aja, ada juga yang di lingkungan yang diperkaya. Isinya tuh penuh mainan warna-warni, ada temen mainnya, terus ada labirin baru yang desainnya diganti-ganti terus biar ada kebaruan. Hasilnya gimana? Wah, tikus yang di lingkungan kaya stimulasi itu nunjukin peningkatan ukuran korteks serebralnya, itu bagian otak buat mikir, dan kemampuan kognitifnya jauh lebih bagus pas dites belajar sama memori. Dan yang bikin kaget lagi, efek ini berlaku bahkan buat tikus-tikus tua ya, yang usianya setara 60-90 tahun manusia. Ini kayak ngasih bukti nyata banget ya, kalau otak kita itu plastis, bisa berubah, bisa berkembang, nggak peduli umur berapapun, asalkan kita terus ngasih kerjaan sama tantangan. Prinsip gunakan atau ia akan menghilang, atau use it or lose it, itu benar-benar kebukti di sini ya. Tepat sekali. Dan poin krusial yang digarisbawahi sama sumber ini adalah pentingnya kebaruan dalam pembelajaran. Jadi ngelakuin aktivitas mental yang udah jago banget kita lakuin, meskipun aktivitas itu rumit, sumbernya ngasih contoh ahli radiologi yang udah tahunan baca hasil scan otak, itu lama-lama jadi kurang efektif sebagai latihan otak. Kenapa gitu? Karena otak kita itu adaptif banget. Dia jadi super efisien ngejalanin tugas yang udah familiar itu. Pakai lebih sedikit energi, sumber daya neuralnya juga lebih irit. Akibatnya, ya stimulus buat pertumbuhan atau pemeliharaannya jadi berkurang. Oh, jadi meskipun aku jago banget ngerjain kerjaanku yang kompleks, kalau udah jadi rutinitas, itu udah kurang menggoyang otakku lagi ya. Terus apa dong yang benar-benar efektif? Aktivitas yang bener-bener baru. Belajar skill baru, nekunin hobi yang beda banget dari biasanya, atau bahkan ya sekedar belajar aturan main papan yang kompleks. Nah inilah yang kata sumber ini bener-bener micu neuroplastisitas. Pembentukan koneksi saraf baru, sinapsis, dan penguatan koneksi yang udah ada. Aktivitas baru ini juga kayak ngebangunin dan ngejaga area-area otak yang mungkin jarang kepake dalam rutinitas harian kita, biar tetap aktif dan sehat. Apakah sumbernya ngejelasin juga apa sih yang terjadi di level sel sarafnya pas kita belajar hal baru ini? Ada penjelasannya nggak? Ada dijelasin lewat konsep long-term potentiation atau LTP. Ini mekanisme dasar banget buat belajar sama memori di otak. Secara gampangannya gini, LTP itu proses di mana komunikasi antara dua neuron jadi lebih efisien setelah mereka diaktifin bareng secara berulang-ulang. Pas Anda belajar sesuatu yang baru, terus diulang-ulang, itu terjadi perubahan fisik di sinapsisnya, titik koneksi antar neuron itu. Ujung sarafnya bisa membesar, jumlah reseptor sinyal kimianya bisa nambah, jadi lebih sensitif dia sama sinyal di masa depan. Nah, koneksi yang udah terpotensiasi ini jadi lebih kuat,
lebih tahan lama, dan lebih gampang diaktifin lagi nantinya. Bahkan pakai sinyal yang lebih lemah atau energi yang lebih sedikit. Wah, jadi belajar hal baru itu bener-bener kayak memahat otak kita ya secara fisik. Koneksi antar sel sarafnya beneran berubah gitu. Contoh pianis Rachmaninoff tadi menarik banget sih. Betul banget. Contoh pianis itu ngegambarin LTP dengan pas ya. Setelah setahun dia latihan karya musik yang rumit banget itu, dia bisa maininnya lancar, kayak otomatis aja. Ini karena jalur-jalur saraf yang terlibat buat mainin not-not itu udah ngalamin LTP, jadi efisien banget. Tapi, biar otaknya terus ketantang dan dapat manfaat latihan mental, dia nggak bisa cuma mainin karya itu terus-terusan. Dia harus mulai belajar dan ngelatih karya musik baru lagi, yang nantang kemampuannya dengan cara yang beda. Itu kuncinya, biar otak tetap adaptif. Masuk akal, masuk akal. Lalu, apakah sumbernya ngasih contoh-contoh aktivitas spesifik lain buat ngelatih otak secara mental? Selain belajar musik atau bahasa baru gitu? Ada beberapa ide menarik nih ya disajiin. Pertama, ngelatih kemampuan observasi sama analisis. Caranya, bandingin hal-hal yang mirip tapi nggak sama persis. Misalnya, coba perhatiin deh cara dua pelempar bisbol yang beda ngelempar bola melengkung, apa miripnya, apa bedanya. Atau lihat lukisan pemandangan laut dari dua pelukis beda gimana masing-masing nangkep cahaya atau ombaknya. Atau bahkan pas makan. Coba deh identifikasi rempah spesifik di dua masakan kari yang beda. Aktivitas ngebandingin dan nyari nuansa halus kayak gini tuh ngelatih kemampuan berpikir abstrak kita dan secara aktif ngerangsang lobus frontal. Itu bagian otak buat fungsi eksekutif kayak analisis sama ngambil keputusan. Wah, ini bisa dilakuin sehari-hari banget ya. Cuma perlu lebih jeli aja ngamatin sekitar. Menarik, menarik. Apalagi? Kedua, ngunjungin tempat baru dan secara sadar pakai peta fisik bukan cuma ngandelin GPS ya buat navigasi. Ini ngasih dua manfaat sekaligus. Pengalaman barunya itu sendiri udah jadi stimulus yang kaya banget buat otak. Ditambah lagi aktivitas baca peta sama orientasiin diri di lingkungan baru, itu secara spesifik ngelatih lobus parietal Anda. Lobus parietal ini penting banget buat proses informasi visual spasial, mahamin hubungan antar objek di ruang, sama navigasi. Jadi liburan ke tempat baru sambil bawa peta itu bisa jadi latihan otak yang asik. Ide bagus tuh. Yang ketiga apa yang disebutin sumber? Normal yang lebih tinggi sama risiko lebih rendah kena penyakit Alzheimer di kemudian hari. Implikasinya apa? Penting banget buat ngasih dukungan ke orang-orang yang mungkin ngalamin kesulitan belajar, biar mereka bisa terus terlibat dalam proses belajar sepanjang hidup. Pembelajaran seumur hidup ini, ya terlepas dari tantangannya, itu investasi penting banget buat kesehatan otak jangka panjang kita. Poin yang penting banget ya soal inklusivitas sama dukungan dalam belajar. Oke, jadi kita udah punya latihan fisik buat pipa dan sel otak. Terus latihan mental dengan tantangan baru buat koneksi antar sel. Nah, ternyata masih ada jenis latihan ketiga nih yang dibahas di bab 13 ini. Latihan koordinasi. Ini kedengarannya agak beda ya. Maksudnya gimana nih? Iya, bagian ini ngebahas gerakan-gerakan fisik yang spesifik, yang dirancang nggak cuma buat kebugaran fisik aja, tapi diklaim bisa meningkatkan integrasi sama fungsi otak. Sumber ini nyebutin contoh dari metode kayak brain gym gitu. Perlu ditekankan di sini ya, dan sumbernya pun hati-hati nyajiinnya, bahwa manfaat-manfaat yang disebutin itu sering pakai kata-kata kayak dilaporkan membantu, atau diklaim dapat meningkatkan. Jadi kita sampaikan ini sebagai info yang ada di sumbernya ya, tanpa kita melakukan validasi independen atas klaim itu. Oke, dicatat. Penting nih buat bedain antara mekanisme yang udah lebih mapan, kayak efek olahraga fisik atau LTP tadi, sama klaim dari metode spesifik kayak gini ya. Apa aja contoh gerakannya? Sumbernya ngasih beberapa contoh nih. Pertama, brain buttons atau tombol otak. Gerakannya, satu tangan gosok lembut area pas di bawah tulang selangka, kiri kanan tulang dada, sementara tangan satunya ditaruh di pusar. Klaimnya, gerakan ini bisa bantu ningkatin kejernihan mikir sama fokus visual, misalnya pas baca. Kedua, lazy 8 atau angka 8 males. Gerakannya, lurusin satu lengan ke depan setinggi mata, kepalin tangan, jempol nunjuk ke atas. Terus, gerakin lengan ngebentuk pola angka 8 tidur atau simbol infinity yang gede di udara, matanya ngikutin gerakan jempol terus tapi kepala nggak gerak. Lakuin beberapa kali, ganti tangan. Klaimnya, ini bisa bantu ningkatin kecepatan baca sama koordinasi mata tangan. Ketiga, thinking caps atau topi berpikir. Gerakannya agak unik nih, pakai jempol sama telunjuk buat mijitin dan seolah ngebuka gulungan pinggiran luar daun telinga kita, mulai dari atas ke bawah beberapa kali.
Klaimnya ini bisa bantu ningkatin memori jangka pendek, kemampuan denger, lebih fokus ke suara, sama kemampuan mikir abstrak. Gerakannya kedengeran simple-simple ya. Masih ada lagi? Masih ada 2 lagi yang disebutin. Keempat, cross-scroll atau merangkak silang. Ini dilakuin sambil berdiri tegak. Angkat lutut kiri sambil disentuh pakai siku atau tangan kanan. Turunin, terus angkat lutut kanan sambil disentuh pakai siku atau tangan kiri. Lakuin gantian, kayak gerakan baris di tempat tapi ada sentuhan nyilangnya. Klaimnya, gerakan nyilang garis tengah tubuh ini bantu ngaktifin kedua belahan otak, hemisfer kiri kanan, barengan dan ningkatin koordinasi sama kesadaran spasial. Kelima, calf pumps atau pompa betis. Ini sebenarnya peregangan otot betis biasa sih. Berdiri ngadep tembok, taruh kedua tangan di tembok, satu kaki maju lututnya ditekuk, kaki satunya lurus di belakang, tumitnya nempel lantai. Dorong pinggul ke depan biar kerasa peregangan di betis kaki belakang. Tahan, ganti kaki. Klaimnya, peregangan ini bisa bantu ningkatin konsentrasi, pemahaman, sama kemampuan nyelesain tugas jadi lebih baik. Oke, makasih ya udah dijelasin contoh-contohnya dengan jelas dan juga ngingetin lagi soal sifat klaim manfaatnya yang perlu kita sikapi dengan bijak. Jadi, kalau kita rangkum nih dari bab 13 buku Making a Good Brain Great ini, pesannya kuat banget ya sebenarnya. Kesimpulan utama dari penelusuran kita di bab 13 ini cukup gamblang ya. Otak kita ini ya mirip kayak otot lah. Benar-benar dapat manfaat gede dari berbagai bentuk latihan. Bukan cuma lari atau angkat beban buat kesehatan fisik umum aja. Tapi juga tantangan mental spesifik lewat belajar hal-hal baru yang belum kita kuasai. Dan bahkan, ya seperti yang dipaparkan sumber tadi, ada juga eksplorasi gerakan koordinasi tertentu yang diklaim punya manfaat kognitif. Dan aspek yang paling memberdayakan ya dari paparan sumber ini, itu penekanan bahwa potensi buat jaga dan bahkan ngembangin otak ini tuh nggak lekang oleh waktu. Berlangsung seumur hidup, nggak ada kata telat lah buat mulai. Keterlibatan aktif di 3 ranah ini, fisik yang nyehatin jantung dan pembuluh darah otak ya jadinya, mental yang nantang dengan kebaruan, serta mungkin eksplorasi latihan koordinasi. Itu kunci buat jaga aset terpenting kita ini tetap dalam kondisi prima. Ya sesuai argumen yang dibangun di sumber Anda itu. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang setelah dengerin pembahasan kita ini, mengingat betapa plastis dan adaptifnya otak kita terhadap latihan, kayak yang baru aja kita kupas dari sumber ini, coba deh pikirin satu tantangan spesifik, satu hal baru aja, sekecil apapun, yang bisa Anda pelajari atau lakuin dalam minggu ini. Pilihlah sesuatu yang secara sadar Anda tahu bakal meregangkan otak Anda dengan cara yang belum pernah Anda lakuin sebelumnya. Mungkin nyoba masak resep dari negara lain, atau mulai pakai aplikasi belajar bahasa baru 10 menit aja sehari, atau bahkan, ya, nyoba salah satu gerakan cross-scroll tadi pas pagi-pagi. Coba pikirin deh, dan rasain sensasi otak Anda bekerja dengan cara baru. Sampai jumpa di penelusuran sumber Anda berikutnya ya.